Nah, kita balik lagi ya pada proses tazkiyah tadi. Jadi dengan mengikuti Al-Quranul Karim, barulah ada hayat, ada kehidupan. Yang dihidupkan oleh Allah itu bukan badannya, hatinya. Dulu kita pernah katakan ada 3 jenis hati. Ada hati yang hidup dan sehat, ada hati hidup tapi sakit, ada hati yang mati. Nah, dengan Al-Quran lah akan dihidupkan hati itu. Karena hati itu sendiri kita tahu dari sudut bahasa bahwa what is the reality of hati. It's very difficult for us to deliver itu menyatakan what is actually hati. But kita boleh merasakan ya, hati ke jiwa kan, dia boleh hidup. Nah, untuk dihidupkannya agar ia hidup dengan Al-Quran. Tengok dalam surah surah 36 ayat 70. Nombor surah 36 ayat 70. Boleh dibaca dari ayat 69-nya itu. Surah apa itu? Yasin. Ya. Oh, itu. Minta maaf. Saya fikir surah apa. So, Allah berfirman di situ, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ayat 69-nya. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ayat 70 apa? Liyunzira man kana hayya. Liyunzira man kana hayya. Okay? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan kami tidaklah mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersyair. Wa ma yanbaghi lah, dan bersyair itu tidaklah patut bagi seorang rasul, seorang nabi. Tidak patut seorang nabi bersyair. Penyair biasanya dia bersyair mengikuti imajinasi dia. Dan penyair itu di dalam surah, ada nama surah Asy-Syu'ara ya. Hampir hujung ayat disebut para syu'ara itu kalau pergi ke lembah-lembah, mereka akan menggunakan imajinasi, bawa kertas, lalu bawa pen. Dia pergi ke mana saja. Pergi ke sawah, dibuat puisi. Sawah. Oh, sawah. Kenapa engkau sawah? Sawahkah engkau? Oh, begitulah selalu. Aku cari bukan engkau. Misalnya lah macam nak cari Ghazali, Syafi'i di sawah mana ada? Dia tak ada di situ. Jadi itu orang yang menggunakan khayaliyah, dan itu tidak wajar bagi seorang nabi, karena nabi dia mendapat wahyu dari Allah. Tayyib. Wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun. Apa yang dibaca oleh Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, apa yang diajarkan Rasul, apa yang diterima oleh Rasul dari Allah, in huwa illa dzikrun. What does mean dzikrun? Zikir. Bermakna reminder, bermakna pengajaran, bermakna nasihat, bermakna tazkirah. Wa Qur'anun mubin. Dan Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah, dan apa tugas Muhammad? Liyunzira, untuk memberi peringatan man kana hayya. Pada siapa? Pada mereka yang masih hidup. Pada orang hati yang hidup. Apa yang hidup? Hatinya. Taib. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk orang hidup. Dari ayat itu lah. Bukan untuk orang mati. Lalu kita sudah salah alamat tuh. Ya, selama ini kita baca untuk Al-Quran itu untuk orang yang sudah mati. Padahal disebut di situ liyunzira man kana hayya. Baik, hidup dalam kurung hatinya. Nah, saya akan relatekan dengan surah 6 122 tadi. Ada orang yang badannya hidup tapi hatinya mati. Baik, orang kafir. Ada yang kedua, orang yang badannya hidup, hatinya pun hidup. Ada orang yang badannya mati, jadi jenazah mayat, hatinya hidup. Ada tak? Kalau sudah mati badannya, hidup ke hatinya? Ya mati juga. Betul tak? Lalu kenapa dibacakan Al-Quran itu kepadanya? Padahal Allah berfirman liyunzira man kana
Ayah. Masih hidup. Baik. Maka itu ada kalanya, minta maaf ya, ada kalanya orang dia tengah sakit, lying down on his katil, datang hamba Allah menziarahi dia, lalu dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang yang sakit tadi terus bangun, kurang asam engkau, aku masih hidup sudah dibacakan. Dia menganggap mungkin orang baca Yasin itu supaya dia segera astagfirullah, mengamuklah member kita pun. Barangkali dengan sebab itu jadi sembuh dia. Wallahu a'lam. Pengalaman, bukan saya yang melakukan, tapi saya melihat mata. Kami menziarahi orang itu, ada sahabat yang lain datang entah siapa, baca surah Yasin, marah orang itu, aku masih hidup sudah dibacakan Yasin. Sebab dalam minda beliau barangkali surah Yasin itu hanya untuk orang yang mati. Pengalaman itu betul-betul saya rekodkan itu dalam minda saya. Oke, senyum saya melihat. Jadi sekali lagi, liyunzira man kana hayya. Baik. Dan Nabi SAW dianjurkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Dalam Al-Quran ada harfun nida, huruf untuk menyeru. Ya Bani Adam. Ada ayat itu? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab. Betul? Itu seruan kan? Allah menyeru. Tentu ada yang diseru kan? Siapa yang diseru? Adakah orang yang mati atau orang hidup? Orang hidup. Ya Bani Adam, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Maksudnya manusia. Ya ahlal kitab, oh people of the book, Yahudi atau Kristen yang masih hidup kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang hidup kan yang mati? Yang hidup. Sebab ya bermakna seruan, mesti didengar dan kemudian merespon. Tidak ada satupun ya ahlal qubur, berimanlah kamu kepada Allah. Pernah baca ayat macam itu? Betul ke tak pernah baca ni? Iya ke? Tapi tidak ada ayat seperti itu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun yang saya tahu, dia tidak pernah berdakwah membacakan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran kepada orang yang yang mati. Tak pernah Nabi datang kepada ya ahli Baqi', misalnya Al-Gharqad di Baqi' di Madinah kan, ya aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ada? Tidak pernah. Kalaulah berdakwah kepada orang yang sudah mati, tidak ada cabaran, tidak akan against you, never reject the truth. Okay? Kalau mereka keluar dari kubur pun, yuk yang lari. Ya ahlal kubur, yuk, oh bangun, kacau. Itu akhirnya kita mungkin menggantikan tempat dia. Na'udzubillah.